Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Panggil Bakso. Apa kabar ya teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua dipermudah segala usaha dan urusan kita. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semuanya seputar resep kuah bakso Solo yang part kedua guys. Jadi yang part kedua itu yang prosesnya kita tumis dulu lalu ke proses penghalusan. Memang ini butuh ekstra ya, kesabaran dan tenaga karena prosesnya manual guys. Kita halusnya pakai tumbuk atau pakai ulekan, beda dengan resep kuah bakso yang lain guys. Jadi ini emang spesial banget dan banyak banget juga ya dari teman-teman yang bertanya atau berkomentar seputar resep kuah bakso ini. Nanti saya akan jawab satu persatu ya di video ini supaya teman-teman lebih jelas ya dan detail untuk menangkapnya dan pastinya segera langsung dipraktekkan. Oke guys, dan saya minta maaf ya karena kemarin banyak kesibukan, pada akhirnya saya jarang mengupload ya, paling 2 minggu sekali kemarin saya nguploadnya. Biasanya itu 1 minggu sekali ya, bahkan 1 minggu bisa 2 video guys, karena kemarin banyak kesibukan saya membantu usaha adik saya di fashion santai khususnya di sarung batik guys. Buat teman-teman juga yang mau membelikan ya buat sanak saudara, silakan ya kunjung di toko kami. Nanti saya akan tulis di deskripsi ya link tokonya, barangkali teman-teman juga tertarik untuk sarung batiknya guys. Oke, jangan lupa dukungannya seperti biasa dengan like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi seputar kuliner bakso dan mie ayam pastinya guys. Oke, kita langsung saja ke sesi tanya jawab seputar resep kuah bakso Solo part kedua guys. Check it out. Oke, masuk ke YouTube saya ya, dan kita resep kuah bakso ini. Oke, kita klik, tunggu sebentar ya. Sebelumnya kita baca dulu ya deskripsinya supaya nanti lebih detailnya lebih mudah dipahami ya. Oke, nunggu iklannya selesai, kita skip ya. Sebentar, masih iklan. Oke, langsung kita ke deskripsinya. Di sini atau untuk resep bumbunya itu bawang putih setengah kilo, bawang merahnya 1/4, kemirinya 1 ounce. Ini bahan-bahannya ya sesuai video. Apabila teman-teman mau dikurangi takarannya, misalkan separuhnya bisa dikalkulasikan ya. Bawang putihnya 1/4, bawang merahnya 1 ounce lebih, terus kemirinya setengah ounce, dan seterusnya. Oke, kita langsung komentar ya. Kita cari komentar dari teman-teman ya. Ini salah satunya dari Wahyu Anugrah. Saya dulu pernah jahit Solo, bumbu atas memang sama. Buat kuah tambah jos tulang kaki sapi. Terima kasih ilmunya bang. Ya, memang perlu ditambahkan tulang sapi ya. Apabila tidak ada tulang sapi bisa pakai tetelan. Misalkan tidak ada tetelan ya, bisa juga diganti dengan urat yang biasa buat isian bakso itu. Apabila juga tidak ada, bisa tambahkan sedikit gajah ya, jangan pakai tulang ayam. Merekomendasikan ya buat tulang ayam. Langsung kita ke komentar selanjutnya dari Alterek Pak Doni. Saya sudah coba, memang benar rasa kuahnya enak. Mungkin mericanya dikurangi sedikit. Nah, ini komelu. Ya, jadi tinggal menyesuaikan selera konsumen ya. Apabila memang menyengat bisa dikurangi, apabila kurang bisa ditambahkan ya. Jadi intinya kita menuruti kemauan konsumen atau pelanggan. Dan selanjutnya
Dari Muhammad Rizal, terima kasih resepnya Mas. Semoga Allah membalas kebaikan, amin. Mau tanya bosku, setelah bumbunya sudah ditumbuk halus, lalu selanjutnya digoreng dulu apa langsung dimasukkan ke dalam kuah air bakso? Jadi untuk khusus resep itu ditumis kembali ya. Habis langsung dipakai, tambahkan racikan lagi, misalkan untuk 10 liternya itu 6 bungkus ya penyedap rasa, mau merek Royco atau Masako bebas, merek sapi, lalu tambahkan 1 bungkus ladaku ya yang 1000-an. Untuk tutorialnya sudah saya berikan ya, cara meracik kuah baksonya. Nanti saya akan tulis linknya di deskripsi supaya teman-teman bisa mudah memahaminya. Oke, langsung kembali komentar dari Wulandari channel. Semoga selalu diberikan kelancaran rezeki Mas, jadi amal jariah panjenengan karena membagikan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, amin. Ya, intinya cuman saya mau berbagi pengalaman sesuai bidang ya. Lanjut dari Laswi, terima kasih banyak ilmunya Bang, saya akan mencoba resep ini. Oke, semoga selamat mencoba Mbak Laswi. Oke, kita langsung ya, kita cari komentar-komentar yang sedap-sedap ya, berbau pertanyaan. Oke, dari Surya Wulandari Surya, Mas kalau mau buat kuah bakso enaknya pakai balungan bagian apa? Soalnya pernah bikin pakai sekengkel, itu banyak lemaknya. Jadi bagusnya itu yang tulang yang ada sumsumnya itu. Untuk masalah lemak itu sebenarnya bisa diatasi ya. Jadi saat kita penyajian bakso, usahakan kuahnya itu benar-benar panas ya, supaya lemaknya itu tidak menggumpal. Nah, di situ salahnya sebenarnya. Jadi usahakan benar-benar panas ya saat penyajian bakso, supaya bumbunya merata, lalu lemaknya tidak menggumpal. Atau kalau menggumpal pasti nyinyir ya, linyir apa-apa itu di lidah. Lanjut dari Agus Rahmat, Bang itu bumbunya ya kalau mau dimasukkan ke panci ditumis lagi enggak? Oke, sudah saya jawab ya, tidak perlu lagi, langsung bisa disajikan. Oke, kita cari komentar. Nah, ini dari Ayub Jepit, keren kakak, terima kasih atas ilmunya, kuah baksonya enak banget, terima kasih juga. Lanjut ya, kita ini dari Anindita, kalau udah diulek perlu digoreng lagi enggak Mas? Oh, tidak perlu ya. HDR official, Mas setelah ditumbuk bumbunya ditumis lagi enggak? Terus ada bumbu tambahan lain? Please jawab. Oke, di sini sudah saya jawab ya, tak perlu lagi Mas, itu sudah siap sajikan. Namun ditambahkan kembali saat meraciknya, yaitu seperti yang tadi saya bilang, untuk 10 liter air atau kuah itu 6 bungkus penyedap rasa, lalu 1 bungkus ladaku dan 1 batah garam ya, ukuran sedang. Oke, kita lanjut ya. Kita cari komentar yang sedap-sedap. Mas, maaf itu fungsi garamnya biar apa ya? Jadi fungsi garamnya itu sebagai pengawet alami ya, supaya bumbunya bisa awet. Bumbu ini bisa bertahan sampai 2 minggu dan 1 bulan ya. Yang penting saat penyajiannya benar-benar sesuai yang saya berikan ya, harus benar. Skodron, Mas kalau dimasukin ini racikan takarnya berapa sendok per liter, dan setelah ditambah racikan ini air ditendang tambah bumbu lagi enggak?
Untuk 10 liter 2 sendok makan ya, 1 sendok sampai 2 sendok makan. Apabila masih kurang bisa ditambahkan ya sesuai selera. Setelah diracik di air tenen, ditambahkan bumbu lagi enggak ya, perlu ditambah lagi ya. Pokoknya nanti saya akan tulis ya di deskripsi untuk meracik kuahnya, teman-teman bisa mengklik langsung. Bang mau tanya, itu yang bulat merica lada apa ketumbar bang? Tolong dijawab bang, soalnya mau buka usaha bakso. Yang itu kecil-kecil itu lada asli ya, jadi berupa lada asli, bukan lada yang sudah dibungkus di pasar ya. Dan juga bukan juga ketumbar. Kalau ketumbar itu biasanya buat mie ayam. Ada juga ya yang kuah bakso yang pakai ketumbar. Tapi untuk resep bakso yang ini saya tidak pakai ketumbar. Oke, kita lanjut. Mas, penyedapnya enak dikasih royco atau masako di kuahnya? Untuk penyedap rasa ya rata-rata itu saya boleh nggak ya menyebutkan brand ya? Ya sesuai selera saja sih ya sebenarnya. Tapi untuk saya sendiri lebih suka ya pakai Chimera. Oke. Lanjut bang, tetap kan harus pakai tulang? Iya memang harus pakai tulang biar tambah gurih si kuahnya. Oh iya, itu yakin 1 sendok makan doang buat 10 liter air, kakak kurang apa bang? Iya pakai tulang ya, pasti itu harus pakai tulang. Teman-teman bisa tambahkan juga ya bekas air rebusan atau yang tadi buahnya tak bakso. Nah itu airnya bisa buat campuran kuah yang ada di dandang. Oh yakin cuma 1 sendok makan doang bang untuk 10 liter. Jadi 1 sendok sampai 2 sendok makan itu kebiasaannya saya seperti itu. Namun apabila teman-teman dikira masih kurang bisa ditambahkan ya. Pokoknya menyesuaikan selera pelanggan saja. Assalamualaikum mas, mau tanya, setelah bumbunya halus digoreng dulu atau langsung dicampurin ke kuahnya? Jadi tak perlu digoreng lagi, langsung campurin di kuahnya ya. Untuk Sapri Hisan. Oke, nah ini komentar lebih banyak juga nih. Satu hal lagi, ada bumbu rahasia yang tidak disebutkan di sini. Kalian boleh percaya atau tidak, ada bumbu rahasianya di kuah maupun di baksonya. Di kuah maupun di bakso dan kuah mie ayam, bukan cuma ini saja. Jadi perlu digarisbawahi ya, untuk bumbu ini real ya kayak. Jadi tidak ada rahasia-rahasianya lagi. Supaya teman-teman bisa mempelajari ya, bisa belajar langsung praktek, dan semoga bisa segera membuka usaha dan lanjut. Oke, terima kasih buat Hayando Putra. Langsung dari Cak Mulyan Kelayaban, mas rumahnya alamatnya di mana? Saya belajar langsung. Oke. Sebenarnya belajar di sini juga sudah bisa Kang, karena semuanya itu sudah ada ya, dari resep bakso ayam mix tatela, bakso ayam mix daging sapi maupun bakso daging sapi yang premium juga. Yang penting mau praktek ya, mau berusaha. Jadi, untuk alamat saya saat ini tinggal di Pemalang ya. Biasanya untuk lebaran saya balik di Solo Sukoharjo. Oke, lanjut buat Dwi Mulya Utami. Dan penyedapnya pakai si bungkus merah yang rasa apa? Nah, kalau ini rata-rata pakainya sapi ya, jarang sekali ya yang menggunakan ayam. Bahkan yang jualan bakso ayam pun rata-rata menggunakan penyedap rasanya itu daging sapi.
Lanjut, garam ditambahkan di kuah apa di mangkok apa dua-duanya, ditendang dikasih mangkok juga. Untuk garam ya ditambahkan ya, ditendang ya saat penyajian 10 liternya sesuai yang tadi saya itu kan. Lalu di mangkok ya, iya di mangkok itu takarannya menyesuaikan saja ya, karena untuk ukuran airnya itu berbeda-beda ya. Jadi ya teman-teman tinggal menyesuaikan saja. Supriyaticya, bumbu kalau mau dimasukin digoreng alias digongsong lagi enggak, itu langsung dimasukin dalam kuah. Terima kasih resep bumbunya, dan aku support channel ini semoga berkembang, amin, semoga berkembang ya dan memberikan manfaat buat teman-teman. Jadi tidak perlu digongsong ya atau tumis atau goreng lagi, langsung bisa disajikan ya. Tiap 10 liter cuma 1 sendok makan bumbunya bang. Ya, 1 sendok makan sampai 2 sendok makan. Apabila masih kurang bisa ditambahkan sesuai selera pelanggan ya, konsumen, lidah konsumen. Mas, itu aromanya bisa wangi enggak? Bisa kecium sampai jauh kah? Ya, kalau jualnya di gang ya, gang sempit ya, pasti bisa aromanya ngulek ya. Tapi kalau jualnya kita keliling ya, aromanya jalan-jalan yang menyesuaikan. Oke, lanjut. Bawang daun nggak pakai bang ya, kalau daun bawang saya nggak pakai karena dikhawatirkan kalau kita pakai daun bawang nanti bumbu kuahnya cepet basi. Karena untuk resep kuah bakso ini saya prioritaskan buat teman-teman ya yang lagi mulai usaha bakso, merintis, lalu merantau ke suatu daerah, dan pastinya kan belum memiliki fasilitas ya seperti kulkas maupun freezer. Nah, bumbu ini itu pas atau cocok karena bisa bertahan ya 2 minggu sampai 1 bulan tanpa kulkas maupun freezer. Oke, itu mirinya juga ikut digoreng ya. Kalau mirinya tidak perlu digoreng ya, bisa ditumbuk langsung. Namun apabila mau digongsong ya tidak apa-apa, tapi jangan terlalu lama-lama. Musiknya keras mas, coba dikecilin dikit ya. Terima kasih masukannya. Awas guys, keretanya mau lewat ya, bisa aja nih Mang Pendik Priyo ya, karena rumah saya memang deket ya dengan jalur pelintasan kereta api. Jadi kalau bikin konten ya, apabila kereta mau lewat kita stop dulu guys. Ini resepnya untuk berapa liter air mas? Makasih. Jadi ini saya buat sebanyak ini itu buat stok ya untuk beberapa hari, jadi tidak langsung kita pakai semuanya. Jadi kita nyetok ya supaya mudah ya, lebih mudah kita untuk hari ke depannya, tidak perlu kita setiap hari kita bikin bumbu kuah bakso. Mas nggak pakai jahe kah? Iya, tidak pakai jahe. Tapi apabila teman-teman jualannya bakso ayam ya, silakan tambahkan sedikit jahe. Tidak perlu ditambahkan serai ya atau kunyit, karena serai dan kunyit itu biasanya dipakai untuk mie ayam saja. Oke, aku isin sing asli takok tapi piye urung sempurna. Kuwi pas gawe bumbune dikei uyah piro bene nggak cepet basi. Ya, uyahnya itu cukup 1 batas saja. Jadi penggunanya tidak perlu terlalu banyak ya. Karena di sini uyahnya itu fungsinya buat pengawet alami saja. Oke, lanjut Yoni Agustina, makasih resepnya mas. Ya sama-sama. Kalau ada sisa kuahnya apa masih bisa dipakai lagi? Masih bisa dipakai lagi ya. Maksimal itu 3 hari ya. Jadi kalau kita sudah selesai ya jualan, kita angkat baksonya semua, lalu kita baru panasin ya kuahnya. Jangan kita panasin ya kuahnya tapi baksonya belum diangkat lalu kita matikan baru kita diopok-opok lagi kuahnya untuk angkat baksonya, itu jangan ya, itu salah. Lebih baik
baksonya diangkat saja dulu semua, baru kita panaskan sampai itu airnya mendidih, molak-malik ya. Terus setelah molak-malik baru kita matiin aja biar kuahnya diam ya, tidak perlu kita diopok-opok lagi ya, seperti itu. Dan pagi harinya baru kita panaskan kembali. Setelah panaskan kembali ya, sudah panas. Nah, pastikan di situ masih ada lemak-lemaknya ya, lemaknya yang menggumpal sudah mencair, baru kita tambahkan lagi air kuahnya. Oke, pokoknya nanti saya buatkan tutorialnya saja ya untuk cara mengawetkan kuah bakso atau untuk beberapa hari. Tolong resepnya ditulis bos di deskripsi ya. Terima kasih sudah saya tulis ya, Mas Nur Halimah, Mbak Nur Halimah. Kalau cuma menggoreng bawang jangan terlalu lama durasinya Pak, biar nggak ngabisin kuota. Ya ampun. Nah, jadi cara penggorengannya pun ya, jangan terlalu matang dan jangan terlalu mentah. Kita penggorengnya setengah-setengah saja. Nah, di situ ya letak keberhasilannya. Karena apabila kita terlalu matang, ya, dikhawatirkan nanti seratnya itu tidak dapat ya atau menghilang. Dan jangan terlalu mentah. Kalau terlalu mentah, takutnya nanti bumbunya itu tidak bisa bertahan lama. Pokoknya sedang ya, saat di bumbu itu masih terasa keras, tidak langsung penyek. Oke, lanjut dari dapur rawa. Mantap channelnya Om, sukses terus, jangan lupa singgah. Oke, kelamaan mas kuotanya nggak kuat. Aduh, ya bisa. Takaran remica berapa bang? Oke, kita cari ya komentar yang sedap. Ditumis lagi nggak bos bumbunya kalau mau dimasukkan? Udah saya jawab ya. Bumbunya sebanyak ini untuk satu dandang bakso kira-kira 10 liter. Tidak bang, ini buat stok ya untuk beberapa hari. Maksud saya 10 liter itu untuk takaran 1-2 sendok makan. Jadi apabila abang menggunakan 30 liter tinggal dikalkulasikan aja ya. Abang bumbunya yang ditumbuk tidak digoreng, tidak digoreng lagi, bisa langsung dimasukkan. 1 liter air tak kasih 1 sendok, bau palanya kok nyengat ya. 1 liter tak kasih 1 sendok itu tuh ya, tapi untuk 1 liter itu pakainya sedikit saja ya, karena takarannya saya ini 10 liter untuk 1-2 sendok, bisa lebih ya, menyesuaikan. Kalau ini 1 liter itu 1 sendok ya, pasti aromanya terlalu dahsyat nih. Oke, kita cari lagi ya komentar yang sedap supaya real ya. Sini sudah selesai, tinggal teman-teman langsung praktek saja. Kalau lagi niat kasih tahu jangan pakai musik ya mas, jadi nggak fokus. Oke, masukannya terima kasih. Karena saya juga masih belajar ya bikin konten. Juga gara-gara musik ya, ini kemarin video ini kena copyright ya. Tapi alhamdulillah musiknya bisa saya ubah dan alhamdulillah sudah selesai. Mas banyunya kudu dibuang pora nek wis rondino. Mas banyunya harus dibuang atau tidak kalau sudah 2 hari. Kalau sudah 2 hari ya kalau bisa diganti ya, maksimal itu 3 hari. Oke, lanjut mas. Palanya apa digoreng juga? Palanya tidak perlu digoreng ya, kita ambil dalamnya saja. Mbak Siti Husnul. Mas kalau bumbunya digiling bisa enggak ya? Dari Mulyadi, bumbunya digiling bisa siap, bisa sama saja ya, mau digiling, ditumbuk, diulek. Yang penting kalau bisa jangan tambahkan air ya, supaya seratnya lebih dapat dan bumbunya awet ya, bisa bertahan lama. Oke, kita lanjut.
Bang, boleh kasih tahu resep bumbu bikin pentol nih, bagaimana bumbu bikin pentol? Cari saja ya video saya sudah banyak ya yang saya share untuk resep bakso dan pentol. Alhamdulillah. Oke, kita cari kembali ya komentar yang sedap-sedap. Ditanya cuma dikasih love, bukannya dijawab. Oke, ini aku jawab ya. Jadi apabila teman-teman masih berasa kurang dimengerti ya, teman-teman bisa langsung ya DM ya Instagram saya @bangkit_bakso ya, bisa tanya-tanya langsung di situ, insya Allah nanti kita bahas ya sampai tuntas. Oke, kita lanjut ya. Rasanya sudah selesai semua nih teman-teman. Jadi seperti itu ya. Ini untuk resep kuah baksonya, memang caranya itu bikinnya itu memang bikin capek ya, karena prosesnya itu manual seperti ini ya yang kalian lihat. Serta semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Mungkin itu saja dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan like, comment, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang. Selalu jaga silaturahmi buat teman-teman, bermanfaat dan juga bisa bermanfaat ya. Oke, apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya juga minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.